Kalau jam operasional tuh di puskesmas sebenarnya jam berapa sampai jam berapa sih? Oke, kalau untuk jam operasional kita, karena kita tidak rawat inap ya, jadi untuk pelayanan pagi kita 7.30. Di sini kita ada pelayanan namanya UKM dan UKP. Nah, untuk UKP sendiri itu pelayanan dalam gedung. Bukapus yang masuk. Kategori dia bisa masuk ke UGD itu? Oke, jadi namanya gawat darurat ya. Nah, versinya itu berarti versi dari medis. Nah, kadang versinya itu dari pasien. Nah, yang menariknya kita juga ada di sini untuk penanganan kasus kejiwaan. Oh, ada ya ternyata. Ada, kita ada screening, iya. Kita semua puskesmas atau semua sudah melayani. Semua melayani. Iya, jadi tadi saya tuh ada informasi kan sebelum sini kita cari informasi kita tentang puskesmas Sengkuang karena di sini kan juga banyak industri, banyak perusahaan-perusahaan besar. Katanya ada CSR juga dari perusahaan-perusahaan sekitaran sini ya untuk itu. benar sekali itu, Mas. Halo, selamat datang kembali di Talk Today bersama saya Yudhistira. Saya Joshua Suryadi dan kali ini kita di episode terakhir tahun ini ya, Yudhis ya? Betul, untuk 2025 ya. Nah, kali ini kita sudah hadir di Puskesmas Tanjung Sengkuang dan kita akan bicara tentang kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Yes, benar sekali. Karena kita juga ingin mencari tahu ya banyak hal yang mungkin masyarakat itu pengen tahu dari puskesmas cuman tidak sempat mungkin untuk bertanya. Kadang ke puskesmas karena keadaan darurat cuman berobat aja gitu kan. Jadi untuk konsultasi, menanya segala macam itu belum tentu ada waktunya. Nah, makanya kita berusaha menghadirkan informasi itu untuk Anda. Nah, makanya nih Jos, hari ini kami sudah bersama Ibu Dokter dan juga Kepala Puskesmas Tanjung Sengkuang. Boleh kita perkenalkan dulu Dis ya. dulu, Kayaknya lebih enak kalau perkenalan sendiri ya Dis ya. Betul. Mulai dari silahkan dari Ibu Kapus mungkin boleh Bu. Oke, baik. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Deni Zulia. Di sini saya menjabat selaku Kepala Puskesmas Tanjung Sengkuang. Saya di sini hampir masuk tahun keempat. Hampir tahun keempat? Iya, tahun keempat di sini. Sebelahnya Ibu Kapus? Halo, perkenalkan nama saya Dr. Nuryani Agustina sebagai dokter umum di Puskesmas Tanjung Sengkuang dan sudah bekerja di sini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Beda tipis aja. Yoi. Tapi dengan durasi kerja 4 tahun, 2 tahun itu udah deket lah dengan teman-teman, dengan masyarakat Sengkuang di sini ya. Sudah akrab kayaknya ya? Akrab banget kayaknya. Kalau Sengkuang sendiri berapa kelurahan Bu ya? Untuk Sengkuang sendiri kita ada 4 kelurahan. 4 kelurahan. Soalnya kalau banyak dari masyarakat yang kita kumpul gitu ya, mengatakan puskesmas itu banyak rata-rata kurang melayani masyarakat karena jumlah tenaga medisnya dikit katanya. Benar sekali. Jadi untuk diketahui bahwa Tanjung Sengkuang ini adalah Kecamatan Batu Ampar. Nah, kita ada satu puskesmas dengan jumlah penduduk hampir 66.000 jiwa. Itu ada 4 kelurahan, yaitu pertama Sengkuang, kemudian Jodo, Seraya, dan Batu Merah. Nah, yang paling luasnya itu kan Tanjung Sengkuang ya. Nah, kemudian diikuti Jodo, kemudian Seraya, dan Batu Merah itu sendiri. Tapi kalau dari segi bangunan tadi Dis ya, kaget ya. Saya terakhir ke Sengkuang itu 2018 kayaknya. Lama banget udah ya. Sebelum Covid ya. Sekarang megah banget ini. Lebar ya. Tapi ternyata gedungnya udah bagus, tenaga medisnya masih kurang ternyata. Apalagi untuk menampung melayani 66.000 Paling banyak ya. jiwa gitu ya kan. Banyak. Ya kan. Itu ya banyak sekali. Kalau di sini Bu Kapus ada tenaga medis berapa ya? Kalau untuk total keseluruhan kita ada 58. Nah, itu gabungan dari medis non medis itu sampai Satpol PP-nya. Tapi untuk pelayanan kita hampir 30 lebih saja. 30 lebih aja. Kewalahan nggak sih Bu Kapus sebenarnya? Lumayan itu kewalahan karena kita puskesmas kita sendiri ini tidak hanya melayani di rawat jalan, tapi untuk IGD kita juga tidak ada on call. Oh, oke. Jadi kita tetap standby. Standby ya? Iya, dokter, perawat dan bidannya. Oke. Kalau di rumah sakit ada on call ya, jadi dokter bisa nanti tiba-tiba dipanggil baru datang gitu. Kalau di sini standby di sini IGD-nya. Ya. Waduh. Dokternya berapa di sini Bu? Dokter kita ada 7. Ada 7. Kemudian kita dibantu dengan dokter internship. Nah, ini internship kan kita bukan pegawai tetap ya, tapi mereka menjalani pendidikan juga. Itu lebih kurang 6 bulan. Jadi berganti aplusan. Agak kebantu dikit lah Bu. Terbantu sedikit dan lumayan. Lumayan ya. Sangat luar biasa. Iya, dengan data jumlah penduduknya paling banyak ya, kecamatan di Batam ini ya. Salah satunya. Di Sengkuang. Iya. Oke, tapi kalau pelayanan nih Bu Kapus, karena kan ini lumayan besar ya. Tadi juga ada 66.000 yang harus dilayani gitu. Pelayanannya ada apa aja sih kalau di
Puskesmas Sengkuang ini? Oke, itu kalau jumlah penduduk kita 66.000 jiwa. Tapi kalau untuk terdata sebagai basis kapitasi kita, jumlah kota kita baru 28.000 jiwa. Oke. Nah, di sini kita ada pelayanan namanya UKM dan UKP. Nah, untuk UKP sendiri itu pelayanan dalam gedung. Nah, kemudian UKM itu untuk ke masyarakat. Nah, disitulah kita untuk ke masyarakat ada posyandu. Nah, kita turun di sana. Kalau untuk dalam gedung itu sendiri, ya itu pengobatan. Nah, untuk di luar gedung itu kita sangat banyak yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu posyandu, sekarang sudah mengarah ke ILP. Kalau dulu posyandunya itu hanya satu-satu ya kita buat ya, posyandu balita, posyandu lansia, remaja. Nah, sekarang sudah peraturan Kemenkes yang terbaru itu integrasi layanan primer, itu satu posyandu satu hari itu melayani dari usia 0 hingga 65 tahun sampai lansia. Oh, berarti satu hari ya? Kalau kemarin kan dibagi ya. Hari ini balita, besoknya lansia gitu. Nah, itu dia. Kadang kita kewalahan dengan jumlah SDM kita ya, karena kalau sekali turun di posyandu yang ada ILP-nya itu bisa 5 orang. 5 orang, kalau 2 ILP, 2 posyandu ILP ada 10. Nah, sementara di dalam gedung juga harus kita backup seperti itu. Oke, lumayan ya ternyata ya, banyak kegiatan juga ya, Iya. Bu ya. Oke. Untuk di dalam gedung itu sendiri pelayanan kita mulai dari melayani pasien ya, poli sekarang namanya diganti dengan klaster. Oh, klaster. Iya, nggak pakai poli lagi. Jadi nanti kalau Mas datang tuh poli anak mana, nggak gitu lagi. Klaster jadi anak klaster gitu. 1, 2, 3 sampai 5 seperti itu. Nanti diarahkan dari depan, dari pendaftaran. Jadi kita pelayanan, kemudian nanti kita ada di bagian laboratorium, ada USG, pelayanan USG, ada apotek, ada UGD, lintas klaster, nah seperti itu yang pelayanan dalam gedung. Cukup kompleks juga ternyata sekarang ya. Iya. Kalau pelayanan yang paling sering di Sengkuang ini apa sih, Bu? Yang masyarakat keluhan? Yang rame. Yang rame itu semuanya sih ya rata-rata. Iya, karena kita semua kita layani berdasarkan usianya seperti itu. Kalau sebelum COVID saya masih ingat tuh, masyarakat Indonesia kan pada umumnya kan masih menyepelekan flu, Bu ya. Nah, setelah COVID itu ternyata makin melek nih, ternyata flu itu harus bawa berobat gitu. Nah, itu meningkat nggak di sini? Kalau untuk kasus ISPA ya berarti ya, untuk kasus ISPA itu rata-rata memang meningkat karena wilayah kita pertama daerah industri juga ya, daerah industri, kemudian faktor cuaca, nah seperti itu. Kalau dulu kan biasanya dia seorang kalau kena ISPA kan, udahlah paling sembuh 2-3 hari gitu ya. Flu batuk gitu kan. Iya, karena kan virus aja ya. Iya, kalau sekarang kan lebih waspada karena setelah COVID ya. Iya. Tapi aku mau tanya ke dokter. Dokter panggilnya siapa, Dok? Dokter Yani. Dokter Yani. 2 tahun di sini dokter umum. Berarti dokter berhadapan sama pasien langsung ya? Iya, pasti dong. Kalau pasien di Sengkuang tuh rata-rata biasanya, Dok, keluhannya apa sih? Penyakit apa sih keluhannya? Paling sering dokter denger. Paling sering kan kebetulan kalau kita dokter tuh kan kita selalu di rolling ya. Oke. Misalnya hari ini saya pegang di klaster 3, klasternya dewasa. Biasa paling banyak di situ tuh pasien-pasien yang kontrol hipertensi, kontrol diabetes, seperti itu. Terus kalau misalnya pas rollingannya di klaster 2, klaster ibu dan klaster anak, biasa pasien-pasien anak kebanyakan yaitu batuk pilek seperti biasa, flu. Tapi kalau dari berdasarkan jangka waktu, kayak 1 bulan atau 3 bulan terakhir ini, yang paling banyak tuh apa? Kalau untuk kasus sekarang terbanyak itu kasus flu ya, atau ISPA ya. ISPA. Anak-anak kah atau semua? Semua. Dari bayi Sampai lansia pun sekarang memang lagi banyak kasus ISPA sekarang. Di kantor juga banyak sih, Dis ya. Iya. Siapa kemarin ya di kantor kita yang berapa kena ya? Ada Audi juga. Saya juga kena sih kemarin. Iya kan? Memang lagi musim ya. Tapi lagi kalau musim itu memang ada musimannya, Dokter ya? Iya, karena juga dipengaruhi faktor cuaca juga kita kan. Memang sebentar hujan, panas, kemudian juga seperti yang udah disampaikan Bu Kapus, lingkungan juga. Dan ya balik lagi ke daya tahan tubuh lagi. Oke. Tapi ini menarik tadi dokter ini bilang kan di rolling ya. Berarti kan merasakan semua klaster nih. Ketemu sama yang lansia, ketemu sama yang kontrol aja. Ada yang mungkin keluhannya agak lumayan berat gitu. Bertemu banyak orang juga nih. Nah, biasanya kalau di puskesmas ya, berapa kali aku puskesmas itu kan memang jadi salah satu yang cukup ramai ya, fasilitas kesehatan yang cukup ramai nih, masyarakat pasti datang itu pertama kali. Ada ya banyak watak orang ya, tipe-tipe orang yang ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang mengerti, ada yang tidak. Nah, yang biasanya bikin jadi pusat perhatian itu kalau ada yang bikin greget gitu ya di sini. Iya, yang nggak sabar atau apa gitu. Kadang banyak kejadian gitu tuh. Kok
ini kenapa sih kok lama banget gini apa sih? Nah itu pernah ketemu gitu gak sih dok? Sering kalau Sering, tapi sering dimarahin sama pasien. Iya, pasti sering juga dihadapin itu. Padahal dia lagi sakit loh, tapi masih ada energi buat Makanya Iya. kita juga bingung ya, kenapa sakit masih bisa marah-marah se-energik gitu ya. Apa biasanya dok yang pasien tuh marah-marahin biasanya? Biasa ya pasti pelayanan, selalu komplainnya lama. Padahal kan kita juga manggilnya sistem antrian, merasa sudah duluan, tapi kok belum dipanggil-panggil. Padahal kita juga kan, untungnya kita udah terbantu dengan sistem rekam medis kita juga udah elektrik ya, elektronik ya. Jadi kita bisa panggilnya memang berdasarkan urutan. Jadi kalau pasiennya komplain, kita bisa tunjukin nih, Bapak antriannya nomor sekian loh. Sekarang kita sampaikan di nomor sekian. Jadi memang harus menunggu. Nah kalau udah ada nomor antrian kita buktikan kayak gitu, ya pasiennya nggak bisa marah-marah lagi. Oke, tapi itu berarti itu dari kapan yang ada rekam medis elektronik? Udah dari tahun 2022 ya. tahun. Oh udah enak ya? Bener. Dokter sebelum ada rekam elektronik ini pernah ngerasain nggak? Apa Ya, Pak Bu Kapus pernah merasain manual? Oh sangat. Wah. Merasakan itu menulis ya semua dengan medis, tapi tetap kita masukkan juga input online juga. Oh gitu. Jadi Itu dua. lebih riwah mana Bu Kapus? Sekarang ini kalau dikatakan riweh, kita pelayanan agak panjang. Kenapa? Karena screening. Oh iya, screening dulu. Nah, kita jadi screening yang agak memakan waktu, membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi mulai pasien datang, dihadapkan oleh harus melakukan screening namanya BPJS dulu, CKN Mobile. Nah, jika sudah itu setahun sekali, mereka harus kita cek ini itu sudah mandatori ya, sudah mandatori, itu harus dilakukan. Tapi kalau belum, nah dilakukan di depan di pendaftaran. Masuk lagi ke poli, mereka screening lagi. Nah, screening namanya ILP di dalam gedung gitu ya dilakukan. Nah, itu satu pasien hampir berapa lama Dokter Yani? Lebih kurang 30-40 30 sampai 40 menit satu pasien. Satu pasien Bayangkan ya. kita dengan jumlah pasien sehari itu hampir 200 dengan total keseluruhan. Hampir 200. Iya, Dok ini lebih tiap banyak. harinya ya. sehari. Lebih baik daripada cetak KTP. Iya betul. Dukcapil kemarin 100, satu hari 200. Nah, itu dia. Jadi mengulerlah kita. Nah, itu bagaimana kita mengonsepkan tingkat kesabaran antara medis kita dengan pasien. Jadi tergantung komunikasi sebenarnya. Berarti dokter Yani juga harus bisa ngomong juga ini. Tapi kalau jam operasional tuh di puskesmas sebenarnya jam berapa sampai jam berapa sih? Oke, kalau untuk jam operasional kita, karena kita tidak rawat inap ya, jadi untuk pelayanan pagi kita 7.30 hari Senin sampai Kamis 7.30 hingga 14.30. Untuk Jumat hari ini kita jam 7.30 hingga jam 11.30. Kemudian hari Sabtu 7.30 hingga jam 1. Nah, hari Sabtu ya ada ya, jangan lupa tuh. Iya. Tapi tetap jamnya tuh 7.30. Pokoknya mulainya 7.30. Kalau mau puskesmas pagi-pagi aja. Iya, Gitu. nah tapi ini jam perawatan rawat jalan. Rawat jalan. Nah, setelah itu kita tetap ada standby di puskesmas yang saya katakan tadi, mereka beralihnya di posisi UGD. UGD. Oke. Ya, emergency. Itu mulai dari setelah kita pulang. Tapi kalau emergency kita mulai dari jam 2 biasanya. Jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Itu udah aplusan. Oh, oke, Mereka aplusan sudah ya. datang, udah ready ya di UGD. Nah, di sini kita UGD dari jam 2 hingga jam 9 malam, jam 9 sampai jam 7.30 pagi. Oke. Seperti itu, dan kita layani kasusnya emergensi dan persalinan. Nah, ini nih yang orang ini nih. gagal paham ya, Bis ya. Betul. Jadi dia sakit ISPA lagi demam datang ke UGD. Iya, karena kadang mungkin ada puskesmas yang ada tulisan 24 jam gitu Ya. kan. Ternyata mereka 24 jam tuh bukan semuanya ya, teman-teman Ya. ya. Tapi unit gawat daruratnya, UGD yang 24 jam. Dan itu juga tidak semua bisa dilayani. Semua, ya. Ya. Apa aja Bu Kapus yang apa aja masuk? tuh kategori dia bisa masuk ke UGD itu? Oke, jadi namanya gawat darurat ya. Nah, versinya itu berarti versi dari medis. Nah, kadang versinya itu dari pasien. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya nih gawat darurat kecelakaan. Ya, kecelakaan termasuk salah satu gawat darurat. Oke. Terus persalinan. Ya, persalinan juga gawat darurat. Tapi kalau umpamanya gatel, terus batuk pilek, terus tensi, nah itu nggak masuk dalam gawat darurat. Ya, terus kemudian kalau dia sakit perut, nah kita lihat dulu sakit perutnya apa dulu, kelaparan, lapar, atau belum makan, atau seperti apa Masa ya? kelaparan ke puskesmas ya, Nah, juga ya. gitu ya, kadang ada ya, atau Apa ya, lapar. kesehatan perut kali ya. Makan ya. Nah, tapi kan kita bisa cek ini statusnya, ini berobatnya sudah berapa kali ya? Nah, seperti itu. Ya kan, kalau memang udah berulang, loh ini kayaknya case-nya harus dilanjutkan ke rumah sakit ini. Nah, gitu kita rujuk. Tapi rujukan kita nggak buka untuk malam. Tapi kalau memang darurat menurut petugas kesehatan, itu langsung ke rumah sakit. Nah,
Di Batam kamu banyak orang hobi mancing nih, Bu. Di daerah Punggur, daerah Piayu gitu kan. Nah, tak jarang mereka itu ada kegigit ular. Itu masuk kategori gawat darurat nggak, Bu? Itu termasuk Termasuk ya? gawat darurat. Oke, berarti boleh ya berarti. Boleh. Bisa, karena keracunan ya. Keracunan juga. Apalagi standar gawat darurat ini versinya ada kategori dari BPJS juga. Nah, kadang pasien itu menerima untuk sosialisasi ya, menerima sosialisasi belum tersampaikan seluruhnya. Mungkin seperti itu. Kasus-kasus apa saja yang ditangani untuk case gawat darurat. Oke, berarti kalau masuk case gawat darurat bisa langsung ke UGD ya, puskesmas dekat ya. Iya. Ini semua Batam udah 24 jam gitu UGD-nya? Sudah Wah, 24 semua jam. ya. Tuh. Bahkan Jadi, juga di depan tadi udah BLUD ya. Iya. nah ya, UPT BLUD. Artinya udah bisa mandiri Pengelolaan ya. keuangannya dengan mandiri. Nah, ini memang kita baru tahun 2020 sudah masuk BLUD, itu yang pertama 3 puskesmas, Sengkuang salah satunya, Sengkuang, Sekupang, dan Lubuk Baja. Tahun 2023 itu seluruh Kota Batam harus BLUD keseluruhan. Oke. Seperti itu. Itu pengaruh nggak sih, Bu, buat pelayanan ke masyarakat? Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita harus bertarik tarif. Ada tarif di sana yang harus kita tarik. Yang selama ini kalau kita ketahui bahwa puskesmas itu kan non-profit, ya. Nah, tapi di sini karena aturan Perwako yang kita harus jalani, nah kita harus menarik tarif yang ada di Perwako tersebut. Oke. Itu gimana kepada masyarakat, Bu? Karena kan masyarakat taunya kan puskesmas itu ya gratis, itu kan Kok buat bayar sih masyarakat puskesmas gitu ya? Nah, ini PR kita ya, PR kita bersama-sama lintas sektor. Nah, saat pertemuan di lintas sektor kita menyampaikan bahwa ada Perwako yang harus kita jalani dan bertarif dan kita lakukan sosialisasi sampai sekarang. Itu kalau yang ditarik apa aja sih, Bu? Kenapa? Yang ditarik itu layanan apa? Oh, cukup banyak penarikan tarifnya. Salah satunya contohnya P3K. Nah, itu kan selama ini gratis. Nah, harus berbayar. Nah, seperti itu. Ini maksudnya banyaknya banyak jenisnya ya, bukan banyak jenisnya. nominalnya ya? Bukan. Nominalnya kalau nominalnya dari berapa Kalau biasanya? nominalnya dibandingkan dengan rumah sakit swasta ya masih pasti jauh pemerintah ya. Iya. Nah, tapi kita berusaha untuk meningkatkan mutu, standarnya tetap sama. Oke. Jadi itu ya, banyak tapi banyak jenisnya, bukan banyak nominalnya ya. Anda punya informasi? Anda menghadapi masalah terkait layanan publik di Batam? Atau Anda ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pemangku kebijakan? Inilah Halo RRI, ruang bicara, ruang solusi. Program interaktif untuk menyampaikan informasi dan mencari solusi atas masalah pelayanan publik. Dengarkan dan sampaikan aspirasi Anda setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Catat nomor kontak kami. Kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp ke 0811 778 1051. Halo RRI, hanya di RRI Pro 1 Batam 105,1 MHz. Oke, pendengar dan juga penonton Talk Today, tadi kita bahas bahwa puskesmas di Kota Batam sudah BLUD, artinya Betul. mereka bisa mengelola Keuangannya Keuangan sendiri. masing-masing. Tapi ada yang tentunya membuat masyarakat bertanya gitu ya, karena selama ini tahunya puskesmas itu gratis gitu, dan memang Dampaknya- gratis, Bu ya, Ya. berdasarkan data dari BPJS-nya. Kalau vaskesnya memang di wilayah ini ya gratis. Gratis. Tapi kalau dia tidak vaskesnya di sini berbayar. ya udah. Oke, nah ini dampaknya gimana Bu Kapus? Ini mungkin dokter Yani juga merasakan sebenarnya karena langsung berhadapan dengan pasien ya. Dengan ada BLUD ini kan ada yang kaget nggak gitu, yang protes gitu pertama dari masyarakat. Ini apa? Kenapa ini gitu bertanya-tanya gitu? Baik, status kita sudah berubah dari tahun 2020 itu statusnya sudah menjadi BLUD, artinya di sini pengelolaan keuangannya itu sendiri dan fleksibel. Intinya fleksibel itu saat kita butuhkan kita bisa kondisi umpama kita mau beli apa ini lebih se-urgent kondisinya sepertinya USG ini butuh, nah kita bisa beli. Nah seperti itu, jadi fleksibelnya di sana, flexibility. Benefitnya di situ, Bu ya. Iya, Kalau benefitnya ke ya, puskesmasnya untuk- jadi iya. ya bisa ngelola sendiri, butuh Benar. apa langsung gitu ya. Betul, Iya. betul. Tapi kalau untuk segi pelayanan sendiri ke masyarakat gimana? Nah, karena adanya Perwako, ya Perwako untuk tarik tarif. Nah, jadi di sini masyarakat yang semulanya gratis, sekarang kita tarik tarif. Misal ya, nah untuk pasien yang meninggal nih, ya meninggal dulu kita kan datang ke rumah.
rumah itu nggak ditarik. Nah sekarang kita ada namanya surat kematian. Nah itu ditarik tarifnya. Nah kita kan segan nih mau minta tuh ya bagaimana orang lagi kematian, kemalangan, kita tarik tarif. Nah nanti kita akalin saja ya sudah, nanti setelah selesai kita pemeriksaan baru kita kabari ke masyarakatnya kalau ini sudah ada aturan yang berlaku. Nah yang kedua contohnya kayak P3K ya, P3K selama ini juga gratis, ternyata dari aturan perwakonya itu berbayar. Nah kita tetap melakukan sosialisasi ke lintas sektor kita bahwa sudah ada perwako yang mewajibkan untuk dibayar, dan masih banyak hal-hal lainnya di dalam tarif perwako itu terlampir. Oke, tapi tadi ini bisa dikonfirmasi ya Bu, Bu Kapus. Tadi saya tuh ada informasi, kan sebelum ini kita cari informasi gitu tentang Puskesmas Sengkuang, karena di sini kan juga banyak industri, banyak perusahaan-perusahaan besar. Katanya ada CSR juga dari perusahaan-perusahaan sekitaran sini ya untuk itu. Benar sekali itu Mas. Kalau untuk CSR, alhamdulillah mereka support kita ya, kita dalam lintas sektor ada pertemuan nama lintas sektor itu setahun 4 kali kita selalu undang ya lintas sektor kita, OPD, nah kemudian perusahaan termasuk lintas sektor. Jadi kita saat lintas sektor saya paparin nih wajah puskesmas dan permasalahannya, apa yang sudah dicapai dan apa permasalahan yang belum. Nah seperti itu. Jadi kontribusi dari CSR ini apa nih? Saya bilang begitu ya kan. Nah, umpamanya nih dari kasus stunting, ini angka status stunting saya paparkan. Nah apa nih peran CSR bisa membantu kami? Nah alhamdulillah kemarin dari perusahaan McDermott dan Fedco Gray mereka bersedia menjadi bapak asuh stunting. Oke. Dengan skema CSR itu Bu ya? Iya, dengan skema CSR seperti itu. Wah, Ini lebih terbantu sih. Istilahnya pasti harus begitu ya, perusahaan-perusahaan besar yang ada. Harusnya ya. Gitu. Lagian di Batam kan kota industri sebenarnya ya, banyak perusahaan-perusahaan ya. Kesempatan untuk perusahaan-perusahaan besar tuh untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh 2 perusahaan tadi itu juga masih terbuka lebar. Ya kan, tidak harus cuma di Sengkuang, mungkin dia di daerah mana yang ada puskesmas juga bisa membantu untuk dana CSR-nya itu. Benar. Oke. Nah, hasilnya dengan bantuan dana CSR itu jadi seperti apa, Bu? Jadi kita sebenarnya sama CSR ini nggak gampang juga sih ya masuknya. Jadi apalagi kita ini pemerintahan. Jadi kalau kita mau dengan mereka, kami datang itu bukan langsung meminta, tapi kami memberi dulu. Jadi saya bilang kita punya ini puskesmas, bagaimana orang suka sama kita jangan suka meminta, kita beri dulu orang. Mau nggak feedbacknya orang ke kita seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan Bu? Kita beri dulu ke mereka pemeriksaan kesehatan gratis. Karena ini kan program. Jadi kita masuk ke sana, kita presentasi tentang kegiatan kita dalam gedung dan luar gedung. Kita masuk ke mereka dan mereka akhirnya, oh ya Dok, boleh masuk ke kami. Nah kami berikanlah itu kegiatan-kegiatan, kita masuk, kita lampirkan, oh ini hasilnya. Jadi mereka ada benefit yang mereka terima juga, ya kan. Jadi mutualisme kita jalan. Jadi saya bilang mereka senang. Nah, jadi mereka membantu kami dalam hal seperti ini, memberikan bantuan CSR-nya. Mereka senang, masyarakat senang gitu ya? Benar, jadi kan semuanya kita ke masyarakat ya, semuanya tujuannya, jadi tepat sasaran. Contohnya kayak stunting kemarin, Dok, ini langkah alurnya seperti apa nih? Dia bilang begitu kan, ayo kita turun dulu validasi ini anak-anak stunting. Nah, kalau memang nanti CSR-nya setuju, mau mengambil berapa anak, kita kan awalnya 2022, 2023 itu 112 anak stunting. Nah jadi turun nih mereka ke lapangan, Dok saya bisa bantu 20 dulu, alhamdulillah. Nah seperti apa Dok bantuannya? Nah saya bilang jangan berupa uang, tapi berupa material atau barang makanan yang angka nominalnya satu anak itu hampir 700-an. Seperti itu. Dalam kurun waktu CSR-nya? 6 bulan saya minta. Sudah berapa tahun kerjasama dengan CSR? Kemarin setahun kita bekerjasama, ini belum saya lanjutkan lagi karena ada hal yang harus dikerjakan juga. Jadi itu 6 bulan. Kita pantau, kita evaluasi. Nah, saya minta sama bagian gizi, tolong dievaluasi hasilnya. Kalau memang menurunkan di bawah garis hijau, nah berarti kita bawah garis merah itu kita berhasil. Ya, karena ini juga salah satu cita-citanya Presiden, betul, menurunkan stunting ya. Kemudian juga yang saat ini lagi rame screening TBC ya. Oh iya, TB. Oke, tapi aku mau ke dokter Yeni dulu nih. Masih ngebahas tadi kan BLUD ya. Masih ada ganjel aku Jos. BLUD kan jadi bisa masyarakat itu datang. Janggalnya di mana? Hah? Ya aku pengen tahu nih, pengen tahu dokter. Pelayanan untuk yang BPJS sama yang BLUD. Soalnya kan BLUD kan bayar nih. Ya itu ada perubahan nggak?
Kalau dari segi pelayanan semua tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Tapi ya. kalau dari masyarakat sendiri, mereka ada nggak dokter sambil berobat sambil ngeluh gitu ke dokter, wah gimana nih gitu, ada nggak? Kalau ngeluh dari segi pembiayaan BLUD jarang sih ya. Mereka semua selalu rata-rata sudah pada tahu karena kan memang kebanyakan masyarakat yang datang ke sini juga udah sering berobat ya. Jadi udah tahu memang tentang tarif biaya ini. Jadi mereka sudah tahu sih kalau tentang biaya itu. Terus tapi kalau untuk pelayanan mau BPJS mau BLUD Tetap sama ya. Masyarakatnya juga kooperatif ya. Betul. Karena kan di PT-PT ini kan banyak yang nggak tinggal di Sekuang juga kan. Jadi nggak sesuai dengan BPJS datang yang terdekat ya di sini ke sini harus bayar juga gitu ya. Betul. Sama ya dokter ya, benar ya dokter ya. Sama. Pelayanannya ya. Cuma di kita bermasalah sedikit di rujukan. Dirujukan. Rujukan kenapa tuh Bu Kapus? Rujukan inilah pada dokter-dokter yang mengeluhkan kadang mereka meminta dirujuk padahal indikasi rujuknya tidak masuk. Oh iya, iya. Jadi ya itulah terantumnya dokter-dokter. Ada nggak dok yang minta rujuk langsung ke tipe A? Oh ada banyak. Itu karena masalah ya. Nah ini mungkin bisa jelasin ya kalau soal rujukan ya. Karena masih mungkin masih nggak tahu kan kita masih rujukan bertahap ya. Iya, Kemarin baru ada kabar katanya bisa langsung tapi nggak tahu kapan nih kata BPJS ya. Tapi nggak tahu. Nah kalau yang sekarang tuh yang berlaku rujukan bertahap tuh sebenarnya gimana sih alur? Kalau yang untuk benar? alur rujukan itu masih tetap yang pertama kan memang screeningnya harus dari dokter dulu yang menentukan dia layak atau tidak untuk dirujuknya ya. Kebanyakan masyarakat ini datang baru berobat, belum ada minum obat, udah datang minta dirujuk. Belum ada minum obat. Iya. Datang pertama kali langsung rujuk saya dong gitu ya. Iya, banyak itu. Dan kita sering berargumennya dengan pasien ya memberikan pengertiannya di situ. Bahwa saja ini masih bisa kita tangani di puskesmas. Tapi kalau memang ternyata memang sudah kita tangani, tidak ada perubahan, sudah ada indikasi memang kita harus merujuk ya, kita akan tetap merujuk dengan alur rujukan yang sudah ada, yaitu bertingkat. Jadi dari tipe D, tipe C dulu, ke tipe B, lalu ke tipe A, seperti itu. Oke. Possible nggak, bisa nggak kalau dari puskesmas langsung merujuk ke tipe A gitu misalnya? Atau tipe B ada di Batam? Tipe B ada. Kalau untuk ke tipe B langsung itu dari sistem rujukan masih bisa. Tapi kalau ke tipe A itu memang sudah langsung di-cut langsung dari sistemnya. Benar. Oke. Nggak bisa sama sekali memang. Sama bisa. sekali nggak bisa. Karena yang tipe A itu yang bisa merujuk hanya dari rumah sakit. Jadi antar rumah sakit. Oke, berarti kalau nggak dari tipe C, dari tipe B-nya Iya. pergi ke tipe A-nya gitu. Benar. Rujukan berikutnya. Jadi 2 kali lagi. Ya, namanya orang sakit pengennya yang langsung, udah saya pengen pelayanan maksimal gitu ya. Tapi harus ada Begitu. alur yang diikuti gitu ya. Gitu. Jadi percaya aja lah ya kalau udah ke puskesmas itu lebih banyak loh daripada vaskes biasa sebenarnya. Ya kalau yang klinik-klinik itu kan, kalau ke puskesmas tadi ada USG ada, laboratorium ada, ya kan. Itu udah banyak, apotek sendiri juga ada gitu, udah lumayan komplit dibanding ke Sebenarnya vaskes. puskesmas udah lengkap ya. Betul. Jadi kalau Masyarakat berobat ke penyakit sini, yang umum udah bisa ditangani semua di sini. percaya aja sama Ngomong-ngomong, dokternya ya. kalau di akhir tahun kayak gini, Trustnya aja. ada penyakit yang menonjol nggak dokter? Yang sering dikeluhkan masyarakat. Kalau sekarang akhir tahun mungkin karena memang perubahan suhu iklim cuaca juga itu ke permasalahan saluran pernapasan ISPA lagi balik lagi. Itu gara-gara es terus nggak sih? Bukan ya? Es terus gitu, bukan? Kalau Terus kali ya. kalau memang kalau kita lihat dari angka kejadiannya memang ini merata ya sebenarnya baik dari anak maupun sampai lansia gitu kan. Jadi memang kebanyakan balik lagi memang ke pola hidupnya lagi kembali. Kemudian bagaimana lagi dia melakukan aktivitas fisik istirahatnya, kemudian kebersihan bukan cuma diri dia sendiri tapi juga lingkungan. Karena emang itu memang berpengaruh untuk ke angka kejadian ke penyakit ISPA sekarang ini. Waduh. Makanya ISPA paling sering ya di akhir tahun. Paling sering di Bahkan akhir juga nggak di akhir tahun juga sering. Pokoknya musim di Batam. pancaroba gitu ya kayaknya banyak di spa. Tapi ini penasaran nggak sih Jos? Kenapa? Kalau kita kan kerja tuh biasa ada target ya? Heeh. Ya kan? Nah, aku mau tanya sama Bu Kapus kalau di puskesmas tuh ada targetnya nggak sih Bu? Oh ada. Ada ya? Nah, kita kalau untuk target namanya SPM, standar pelayanan minimal, itu ada, kita lakukan. Ada 12 indikator yang harus kita capai, punya target di situ. Ada rewardnya dan punishment gitu nggak sistemnya? Kalau untuk reward pasti ada ya, kalau punishment-nya itu kita lihat nanti dari tingkat permasalahannya seperti apa. Oke, kalau di Sengkuang sama Bu Kapus selama 4 tahun ini sudah dapat achievement apa aja nih Bu? Kami kalau di Sengkuang ini sudah mendapat reward ya. Itu stunting, kita stunting sudah dapat dari Bapak Wali Kota kita tahun 2024. Itu angka penurunan stunting kita yang bekerja sama dengan CSR tadi, yang McDermott dengan Vetcogre. Nah ini alhamdulillah kemarin ada juga dari perusahaan lain mau bergabung. Nah seperti itu. Nah kemudian yang terbaru ini juga kita mendapat penghargaan Eco Office
Eco Office. Ya, tingkat Kota Batam juara 3. Juara 3. Luar Waduh. biasa. Ini kalau makin banyak prestasi yang orang ingin CSR di Puskesmas Sengkuang juga makin banyak. Makin banyak, makin percaya berarti. Tapi ada yang agak sedikit menjadi pertanyaan nih. Biasanya kalau mendapatkan penghargaan penanganan stunting, berarti angka stunting di sini lumayan Bu ya? Awalnya tahun 2000 saya masuk 2021, 2022 itu masih 112. Alhamdulillah dengan ada CSR kita terbantu tinggal 36 anak. Jauh sekali, Jos. Iya. Jauh sekali. 20% lebih ya? Iya. Itu tinggal dari 112, 120 ya? Iya. Iya. Sekarang tinggal 30-an. 36. 30 berarti 25% lagi yang harus Yang harus diselesaikan. Nah, ini memang jauh sekali ya berarti Iya, ya. Ada target nggak Bu Kapus? Target untuk mengecil Nol, itu lagi. iya. Kalau untuk zero stunting kayaknya agak sulit ya. Zero stunting karena Possible wilayah ya, kita Dis, ini ya? kan urban juga ya, berpindah-pindah, terus tingkat pendidikan, pengetahuan, dan gaya hidup, pola hidup. Nah, itu yang masih perlu kita edukasikan. Oke, tapi itu masih tetap mengejar untuk lebih diturunkan Pasti. lagi ya. Waduh, walaupun udah jauh penurunannya masih terus dikejar. Mantep banget nih. Tapi kalau dari penanganan stunting sendiri di Tanjung Square ini gimana sih Bu? Penanganan stunting, Iya. kalau Apa untuk mereka yang datang sini orang tua yang lapar atau memang puskesmas yang datang Jemput ke bola masyarakat, gitu? jemput bola? ya, jadi penemuan stunting ini biasanya dari kader. Oh, ada kader. oh iya ada Kita kader kan ada ya. kader ya. Jadi kader itu bertugas melaporkan ke PJ, namanya kita ada PJ Posyandu. Nah, jadi dia melaporkan kondisi-kondisi nggak hanya stunting aja. Bu, di sini ada anak stunting. Bu, di sini ada yang masyarakat yang batuk-batuk lama. Bu, di sini ada masyarakat yang seperti ini. Jadi, Bu, ada gangguan jiwa. Nah, yang menariknya kita juga ada di sini untuk penanganan kasus kejiwaan. Oh, ada ya ternyata ya. Ada, kita puskesmas ada ya? screening, iya. Kita Semua screening. puskesmas atau Tanjung Semua Square aja? sudah Semua melayani. puskesmas ya? Semua melayani Iya, juga ya? jadi kan tekanan-tekanan itu kan kita hindari, jangan jatuh sampai ke depresi. Oke. Jadi dokter Yani udah pernah menangani itu di sini? Dapat giliran juga nggak? Udah 2 tahun soalnya di sini kan? Kalau untuk jiwa kebetulan ada lagi Ada dokter. Ada PJ-nya. spesialisnya ya, Ada oke. dokter, iya, Dokter jadi yang lain. PJ-nya kita sudah bagikan. Oh, dibagi ya. Iya. Waduh, makanya anak muda nggak usah jauh-jauh kalau misalnya stres ya kan. Iya. Biasanya kan malu ke psikiater malu. Puskesmas aja ada Kalau orang ternyata. tanya bilangnya demam gitu. Oh iya. Kalau malu kan? Iya, berubah ditanya tetangga kan ngapain khusus? Iya agak demam nih kan. Oh, tapi bisa konsul gitu ya. Aku jadi penasaran nih, kalau ada nggak sih penyakit yang sebenarnya bisa ditangani di puskesmas, cuman orang-orang tuh tidak banyak yang tahu? Ada, sebenarnya ada. Kadang paradigma ya, paradigma masyarakat terhadap puskesmas itu mungkin masih underestimate. Nah, tapi kan kita lihat sekarang kita mewujudkan bahwa mutu dan pelayanan kita wujudkan nyata. Seperti itu. Silakan mereka datang sama seperti kita CSR, silakan lihat dulu untuk meyakinkan mereka. Nah, kita lihatlah bagaimana capaian kita akan inovasi kita akan menjual ini produk. Nah, bagaimana kita menjual produk itu keluar dan meyakinkan orang lain bahwa puskesmas bukan seperti yang dulu. Oke, wajah baru puskesmas Wajah ya. Karena kebanyakan orang kan udah penyakitnya, janganlah ke puskesmas, langsung aja ke rumah sakit Iya, gitu ya. nah, Iya. Kalau di puskesmas dia udah bisa. obat-obatannya juga. Betul. Iya. Itulah sebenarnya wujud negara hadir di masyarakat di kita itu ya, untuk kesehatan puskesmas bisa ya. Sekarang udah banyak, mungkin ya itu aja, kurang banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti video yang nonton Talk Today hari ini, tontonnya sampai 2-3 kali biar tahu apa aja pelayanannya gitu ya. Betul. Kan udah dibahas juga di awal, cukup banyak. Nanti gitu ya. kayaknya kalau habis ini tayang ya, ini dokter Yani ini banyak nih kayak pasiennya nyariin nih, karena tampil di sini kan. Saya mau dokter ini aja katanya. Bisa nggak sih Bu kayak gitu? Gimana? Kalau di puskesmas kan Request bisa kan dokter. janjian request dokter. Kalau di puskesmas boleh. Oh boleh. Oh boleh ya? Boleh. Baru tahu juga nih. Joshua kayaknya mau jadi pasien pertama nih. Mau jadi Kayaknya mau ganti alamat lah kayaknya. Oke, kayaknya segitu dulu obrolan kita ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa silakan datang aja ke puskesmas. Apalagi daerah Tanjung Sengkuang bisa ke puskesmas Tanjung Sengkuang. Yang masih ragu-ragu silakan datang aja di sini. Ada nggak sih yang masih belum tahu di mana puskesmasnya? Mungkin masih ada kali ya Bu, boleh dikasih tahu kali biar pada tahu. Mungkin ada yang bingung di mana sebelah mananya Bu puskesmas. baru datang ke Batam kali baru tinggal pindah ke Sengkuang nih gitu. puskesmasnya Di mana gitu ya? Oke. Baik, untuk warga Batam, kami dari Puskesmas Tanjung Sengkuang, posisi kami sekarang berada di Jalan Tenggiri. Nah, kalau kita mau masuk dari Batu Ampar, di sini ada wilayah industri. Jadi wilayah industri yang dekat perusahaan-perusahaan, di sinilah kami hadir puskesmas kita. Oke, gitu ya. Silahkan aja datang. Kalau gitu sudah dulu obrolan-obrolan serunya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil
informasi-informasi menariknya ya. Yang Jadi nggak usah nanti bisa ragu lagi ditanyain aja. ke Puskesmas, karena Puskesmas sekarang ini sudah transformasi sangat jauh sekali. Yes. Hampir banyak penyakit juga bisa ditangani, nggak harus ke rumah sakit. Oke, kalau gitu aku Yudhistira pamit. Saya Josa Suryadi pamit, sampai jumpa. Bye-bye.